Terus apa kabarnya work life balance? Katanya work life balance, tapi harus menghadapnya sama Tri Teresa Tarigannya langsung. Tapi dapat nggak sih Kak work life balance-nya? Hai, saya Franky Wijaya dari BNI Pioneer. Anda sedang mendengarkan podcast Beyond Business. BNI atau Business Network International adalah sebuah organisasi network internasional yang didirikan oleh Dr. Eisen Meissner pada tahun 1985. BNI memfasilitasi networking meeting di mana para business owner dari berbagai industri berkumpul dan saling bertukar referral bisnis serta membangun hubungan profesional yang bersifat jangka panjang. Dalam podcast ini, kita tidak hanya membedah bisnis dari member BNI sendiri, tapi juga kisah dan value di balik bisnis mereka. Mau tahu lebih banyak? This is Beyond Business Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam ya, jam berapapun teman-teman semua mendengar, welcome back to Beyond Business Podcast. Tempatnya kita ngobrol soal bisnis beragam dari teman-teman di BNI Pioneer. Nah hari ini kita kedatangan Macan. Ya, mama-mama cantik karena pertama kali 3 tahun lalu saya kenal dia, saya pikir usianya nggak seberapa lah ya. Ternyata tahun ini anaknya 21 tahun guys. Wah luar biasa, tapi kalau kita lihat mukanya ya itu kayak masih usia 30-an 40-an tapi denial kayaknya. Langsung saja Bu Tri Teresa Tarigan. Halo Pak. Macan. Macan. Ya. Kak Tesa, biasa aku panggil Kak Tesa ya. Jadi kita santai aja kayak ngobrolnya. Kak Tesa di sini namanya lah Kantor Notaris dan PPAT Tri Teresa Tarigan. Asik. Kak, kenapa ngambil jalur notaris dan PPAT Kak? Dulu lawyer kan? Yes, dulu Ya kan? lawyer. Kenapa ambil jalur ini Kak? Oke, kenapa ngambil notaris ya sebenarnya supaya work life balance saja Oh, sih. Berarti dulu tidak work life balance ya. Berarti buat para lawyer ya, Anda tidak work life balance Anda. Apalagi buat ibu-ibu ya. Jadi ya pastinya supaya bisa lebih banyak waktu buat family sih pastinya. I see. Jadi tapi kan sebenarnya nggak jauh-jauh juga kan ya. Yeah. Walaupun lawyer ada kasuistik, ada kasus-kasus yang memang dulu sampai ke persidangan Kak. Enggak. Saya ngambilnya business lawyer. Oh, business lawyer. Corporate lawyer. Oke. Yeah. Dan ternyata pakai waktu luar biasa ya waktu dulu ya. Betul, pergi pagi pulang pagi ya Pak. Oke, agak-agak mirip Bang Toib ya. Iya. Nah, sekarang boleh cerita dong Kak, mungkin buat beberapa yang nggak terlalu familiar notaris PPAT itu apa, cara kerjanya kayak gimana, dan apa yang Kak Tesa lakukan di notaris dan PPAT ini. Oke. Basically semua orang udah pasti tahu ya. Cuman kalau yang notaris itu kaitannya sama akta. Kenapa akta? Karena ya memang kita sebagai pejabat negara ya, bahasa kerennya gitu, yang ditunjuk oleh negara. Tapi ya kita tetap harus cari duitnya sendiri gitu ya. Cuman jadi keperluannya sih untuk supaya setiap orang yang butuh akta adalah suatu dokumen yang sah gitu ya, yang dijamin dengan hukum gitu. Itu mereka harus berhadapan dan mendapatkan yang namanya cap dan tanda tangan dari notaris. Karena ya kita yang ditunjuk oleh negara yang bertanggung jawab atas isi dari setiap dokumen yang mereka buat di kita gitu. Jadi itu keperluan umumnya lah pada dasarnya. Nah kalau PPAT sendiri? Kalau PPAT sebenarnya bedanya itu untuk aset tidak bergerak, untuk tanah. Jadi setiap akta-akta yang dibuat untuk tanah atau bangunan itu semua harus membuat dengan akte PPAT. Jadi pejabat pembuat akte tanah. Bedanya itu kalau notaris tadi lebih ke bisnis, lebih ke individual, tapi kalau untuk PPAT lebih ke semua akta-akta yang dibuat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Oke. Kak, nah untuk akta sendiri kan aku juga pernah punya pengalaman ya bikin akta dan lain sebagainya. Sebenarnya semudah atau sesulit apa sih Kak buat akta itu? Gampang sih sebenarnya. Cuman kalau boleh dibilang gampang, kadang orang sering bilang it's just a template gitu ya. Jadi kadang orang bilang gampang gitu di notaris, template aja bawa, udah ada bentuknya, tinggal bawa diaktakan ke notaris gitu. Tapi it's not easy sebenarnya, karena kan kita sebagai notaris bertanggung jawab akan isinya. Jadi memang
kita harus lihat nih para pihaknya sah atau tidak, terus kemudian isinya emang sesuai dengan ketentuan hukum atau enggak, baru kita sahkan gitu ya. Kalau memang misalnya itu tidak benar, ya kita yang dibawa sampai ke pengadilan. Tapi gitu. anyway itu template kan? Maksudnya kita bisa pakai template-nya nggak sih Kak? Sebenarnya template-nya itu hanya kalau kita bilang itu isi aktenya itu enggak template, tapi template itu cuman pembukaannya sama penutupannya doang gitu. Kalau isinya sebenarnya ya tetap harus berbeda-beda karena masing-masing orang baik itu individualnya maupun perusahaan kan pasti ingin menuangkannya dalam bahasa mereka sendiri-sendiri juga gitu. Nah, poin-poin apa aja Kak yang Kak Tessa sampaikan atau minta supaya yang pemilik bisnisnya itu punya akta yang memang sesuai dengan apa maunya mereka? Biasa poin-poin apa aja Kak? Poin-poinnya sih biasanya standar ya, KTP gitu kan, bahwa kan KTP itu harus sesuai, emang benar orangnya yang menghadap di kita itu sesuai datanya. Bisa aja kan KTP sebenarnya dipalsukan, tapi dasar dari kita itu adalah setiap dokumen yang mereka sampaikan, nah itu adalah sah dan mereka tuh ada seperti pernyataan di akte terakhir bahwa memang mereka mengakui dan menyatakan bahwa segala sesuatu dokumen yang mereka sampaikan itu benar isinya gitu. Itu sih. Dan seingat aku kan yang namanya bikin PT perusahaan itu harus lebih dari satu kan ya? Bisa betul. satu nggak sih? Sekarang ada namanya PT perorangan, ada, boleh. Cuman kalau PT yang badan hukum secara umumnya dulu Undang-Undang PT itu minimal 2 orang, karena kalau satu kan single decision ya, gitu. Tapi kalau 2 itu lebih menguntungkan dan lebih reliable gitu buat orang menurut lain. Kak Tessa kenapa sekarang pada akhirnya sudah diperbolehkan nih PT perorangan? Sebenarnya intinya karena supaya tidak ada konflik lah ya kalau menurut pendapat saya, karena kadang orang kalau misalnya mau bikin PT Bu tapi saya cuma sendiri nggak ada partner, jadi akhirnya manggil partner yang nomini gitu yang emang sebenarnya dia bukan pemegang saham di perusahaan itu gitu kan, dan itu jadi konflik dan menghambat orang untuk membentuk satu UMKM karena kan dasar PT perorangan itu memang supaya UMKM ini berkembang di Indonesia, jadi at least ya mereka bisa bikin PT sendiri gitu. Sekarang udah boleh lah intinya lah ya. Udah boleh. Kenapa kalau dari Kak Tessa sendiri lebih mendorong orang bikin PT atau CV? Kalau aku lebih ke PT sih ya. Kenapa? Daripada CV karena PT itu ada modal, ada saham. Sementara dan CV itu kan berkaitan dengan harta pribadi gitu ya. Jadi tidak ada harta yang dipisahkan dari harta pribadi. Sementara kalau PT itu begitu kita ngasih modal itu terdiri dari berapa saham. Jadi ketika orang lain mau invest nih ke perusahaan, itu kita bisa jual saham kita aja. Caranya lebih simpel. Jual saham, kasih ke investor. Lain dengan CV. Kalau CV itu karena dia tidak ada terdiri dari berapa modal, berapa saham. Jadi kalau ada orang invest agak lebih sulit menurut saya. Jadi harus rombak semua isi dari CV itu, akte CV itu gitu. Menurut pandangan aku kayak dan menurut pandangan beberapa teman-teman, bikin PT satu lebih ribet, bukan ribet administrasinya ya, tapi maksudnya ribet ke depannya, harus pajaknya lah dan lain sebagainya. Sedangkan CV kan nggak segitunya Kak. Ya, benerin aku kalau aku salah Kak. Maksudnya pendapat beberapa teman-teman dan aku pun merasa adalah bikin PT tuh ribet. Belakangnya tuh ujungnya ribet gitu. Iya gak sih Kak? Enggak sih, menurut aku sih enggak ya. Boleh diklarifikasi sama notaris langsung. Karena jujur kalau pajak itu kan udah sama ya, ketentuannya itu udah sama, dan CV itu sebenarnya sudah jadi badan usaha yang terregister juga sebenarnya di Kementerian Hukum. Kalau dulu kan CV di pengadilan ya. Jadi sebenarnya kalau orang takut bikin PT itu karena kalau untuk membubarkannya agak lebih sulit sebenarnya. Itu intinya gitu ya. Tapi kalau CV itu lebih gampang gitu. Tapi kalau dari sisi administrasi sama aja, CV sama PT, dan dari segi teksnya, tax policy-nya juga udah sama sekarang. Udah sama ya. Walaupun CV itu berarti kita nggak perlu ada pembagian saham dan lain sebagainya juga gitu. Nggak perlu. Cuman kan yang dilihat dari teksnya itu adalah ininya pemasukannya, pemasukan dari CV itu kan sebenarnya gitu. Tapi basically memang ketika orang udah punya PT ya udah sebagai usaha sampingnya dia bikin CV gitu. I see. Keperluan teksnya lah gitu. Berarti Kak Tessa pegang itu semua ya? Iya. Joint venture juga termasuk? Joint venture termasuk. Joint venture. Yang aku tahu Kak, itu kan yang namanya bikin PT, bikin akta itu harus tanda tangan basah. Masih kan sampai sekarang? Masih. Nah berarti sesulit itu aku pegang orang. Maksudku gini,
aku percaya nih sama Kak Tessa, tapi kita rumahnya jauh banget misalnya. Aku Bekasi, Kak Tessa Tangerang. Aku pengen bikin PT, mungkin nggak jarang ketemu sama Kak Tessa. Akan mungkin kan aku memilih ya udah cari aja notaris deket rumah, toh sama aja. Iya nggak sih Kak? Sama aja nggak sih? Ya sama aja sih. Sebenarnya sama aja kan? Sama aja. Nah, terus kenapa pada akhirnya Ke apa ya? saya gitu ya. Kak Tessa gitu. Sebenarnya intinya kepercayaan aja sih. I Jadi see. kalau emang misalnya udah kenal, terus ya vibe-nya aja ya. Misalnya banyak ya mungkin boleh cerita banyak klien-klien datang ke aku gitu. Misalnya mereka merasa bahwa oh selama ini saya nggak pernah dijelasin gitu isi aktenya seperti apa gitu. Jadi banyak yang datang ke saya tuh memang karena saya jelasin dulu nih isinya apa. Emang bener orangnya seperti apa. Ya, terus maksudnya ya tapi kalau orang yang nggak mau ribet sih malas juga ya ke saya mungkin ya gitu ya. Cuman kalau saya intinya ya saya jelasin dulu isi aktenya apa sehingga nanti kalau ada masalah atau misalnya terjadi sesuatu yang apa mereka tuh karena misalnya mereka bikin akte perubahan di saya terus mereka langsung bilang wah waktu pendirian saya nggak tahu Bu sebenarnya isinya seperti itu gitu. Nah terus ya udah saya jelasin nggak apa-apa Bu ini saya jelasin gitu. Jadi intinya sih sebenarnya bagaimana cara notaris itu memberikan jawaban atau memberikan edukasi kepada para klien gitu. Tapi kalau misalnya yaudah mau gampang aja yang penting deket ya nggak masalah sama aja. Nggak ada masalah ya. Okay. Oke, artinya ada edukasi, ada konsultasi yang dikasih sama Kak Tessa, dan anyway itu adalah adding value yang Kak Tessa bisa kasih ya ke your client ya. Yes. Nah, yang aku dengar juga Kak Tessa, nih ini kita ngomong secara bisnis ya Kak. Kalau secara bisnis notaris PPAT bisa di mana aja, so how you build and develop your business. Nah, salah satu yang aku dengar adalah Kak Tessa jadi aku nggak tahu namanya apa ya, tapi notaris yang ditunjuk di sebuah instansi yang aku nggak tahu masih ada atau nggak LandX. Boleh aku sebut nggak sih? Oke. Equity crowdfunding mungkin ya. Equity crowdfunding ya. Nah ya. itu Kak Tessa kan kerjasama atau aku nggak tahu ditunjuk atau gimana, tapi itu kan part of your development business kan, business development kan. Nah boleh diceritain nggak Kak? Artinya yang namanya notaris PPAT nggak cuma sekedar punya tempat nunggu orang datang begitu aja tanda tangan, tapi sebenarnya bisa pengembangan bisnisnya ke sana gitu. Iya, Boleh bisa. ceritain nggak Kak? Bisa banget sih. Sebenarnya hal yang mungkin value added buat aku tuh karena dulu aku pernah lawyer, pernah konsultan bisnis lawyer gitu ya. Jadi how they restructuring their investasi mereka, perusahaan mereka itu tuh sangat diperlukan yang dinamanya yang tadi equity crowdfunding. Ya. Nah, bagaimana restrukturisasi dari saham-saham mereka ketika seorang itu mau investasi di perusahaannya. Nah itu tuh aku paham gitu. Misalnya sahamnya mau dibuat berapa, ada klasifikasi A, B, C, D, E gitu. Itu yang nggak templates gitu. Okay. Jadi emang kita advice mereka juga sebenarnya secara nggak langsung dari experience aku yang aku dapatkan selama jadi konsultan bisnis, yang sehingga aku bisa mengembangkan aku sebagai notaris. Dan itu juga satu hal yang mereka akhirnya datang ke aku karena itu gitu. Jadi oh iya begitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mereka punya saham masyarakat dan itu restructuring dari perusahaan mereka yang udah eksis lah. Berarti gitu. saat itu Kak Tessa diminta untuk jadi notarisnya mereka gitu ya. Betul. Jadi teman-teman yang masuk ke equity crowdfunding itu dia bikin PT-nya dibuat sama Kak Tessa gitu ya. Betul. Okay. Karena diusahakan bahwa PT-nya itu masih fresh ya, masih baru gitu, sehingga mereka meskipun mereka ada perusahaan lain, tapi karena masyarakat mau masuk dalam perusahaan itu, dia harus bikin suatu PT baru yang masih baru gitu, terus kemudian masyarakat masuk di dalamnya. Oke. Gitu. So sejauh apa servisnya Kak Tessa? Sejauh buat melakukan pendirian PT itu, kemudian lakukan perubahannya sampai dia register di KSEI. Jadi sampai nanti masyarakat itu masuk ke dalam perusahaan itu sebagai pemegang saham. Sampai di situ. Dan kalau misalnya itu kan mereka bisa melakukan delisting namanya. Jadi kalau misalnya masyarakatnya out dari perusahaan itu, saya juga bantu untuk ngadain RUPS-nya. Kemudian ada akte perubahan RUPS sehingga mereka delisting gitu. Jadi masyarakat Kak Tessa sendiri yang bantu sebagai notaris gitu ya? Iya, saya yang bantu. Jadi emang benar-benar dari mulai dia baru lahir lah istilahnya gitu sampai dia mau ada perubahan apapun itu kita tetap guidance lah. Semua notaris bisa nggak sih Kak ngerjain apa yang Kak Tessa kerjain yang tadi Kak Tessa bilang sampai delisting bantu RUPS itu bisa nggak sih? Bisa. Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa. Kalau belajar bisa. Kalau belajar bisa. Iya. Tapi Kak, nih aku ngomong apa adanya ya.
ya. Ada banyak notaris tuh ya sampah aja Kak. Maksudnya sampah tuh ya mungkin ya Kak, aku cuma datang dia bilang ya udah bayar berapa, udah tiba-tiba besok udah jadi aja gitu loh. Nggak, kalau misalnya ada terjadi sesuatu dia nggak mau tanggung jawab, kayak itu kan udah sesuai sama yang kemarin dan lain sebagainya. Itu kan banyak banget tuh Kak yang Ada. aku tahu ya, Iya, yang aku ada. tahu tuh ada dan banyak gitu loh. Kenapa itu bisa terjadi sih Kak? Kalau maksudnya notaris tuh bisa powerful itu loh Kak. Tadi yang Kak Tessa cerita tuh powerful loh tuh notaris loh. Tapi maksudnya banyak banget notaris-notaris yang nggak segitunya gitu loh. Apa yang terjadi sih Kak? Sebenarnya sih ya nggak bisa bilang apa ya, mungkin mereka mengejar quantity kali ya. Tapi itu praktek umum ya Kak? Iya, Ngejar praktek quantity umum, ya? praktek umum, quantity ya. Misalnya ya makin banyak akta kita, tingkat keberhasilan atau kesuksesan mungkin tercapai dari itu gitu ya. I see. Tapi kalau aku sih ya mungkin lebih ideal ya, lebih quality dari isi akta itulah yang aku utamakan daripada kuantitinya. Quality dari isi aktanya. Yes. Karena aku pernah dengar Kak Tessa cukup banyak menolak ya. Menolak pembuatan akta ya. Apa Iya. Kak? Apa yang indikator sehingga Kak Tessa bilang gue nggak mau ngurusin yang kayak gini, ribet misalnya atau apa? Ya sebenarnya kalau nggak sesuai dengan ya ketentuan sih ya, maksudnya ya nggak sesuai Bu. Mereka ingin agar isi akta itu sesuai apa yang mereka mau gitu ya. Apalagi kalau tadi kita sempat ngomong misalnya akte wasiat gitu bisa jadi kan gitu kan, atau misalnya akte pernyataan rapat di mana ada pemegang saham sebenarnya nggak setuju gitu, itu sebenarnya kan nggak boleh dibuat gitu. Nah yang seperti itu gitu, yang terus misalnya saya pernah juga misalnya akte jual beli saham, ketika udah datang di kantor saya ada yang nggak mau tanda tangan, marahan bawa lawyernya gitu kan. Terus itu tuh yang seperti itu yang akhirnya saya bilang ya lebih baik tidak usah ditanda tangan ya, didiskusikan lebih dulu gitu. Tapi ada yang ya udah tanda tangan aja, nggak tahu dia setuju apa enggak, tiba-tiba kan bisa jadi digugat gitu. Bahwa saya nggak pernah nih tanda tangan di hadapan notaris untuk jual beli saham. It's just a simple thing, jual beli saham, tapi itu kan aset. Ketika perusahaan itu nanti sudah berkembang, sahamnya udah meningkat, baru dia datang. Gue nggak pernah jual gitu. Kak, ngomongin jual beli saham, sahamnya meningkat dan lain sebagainya, notaris dalam kaitannya kerjaan Kak Tessa itu bisa sampai sejauh atau mungkin kerjasama dengan valuator nggak sih sampai bisa menentukan valuasi dari sebuah perusahaan atau bisnis itu berapa? Betul, bisa dengan dia. Jadi kalau misalnya kayak tadi saham masyarakat itu harus ada finance valuation-nya. Jadi emang dia melihat ketika saham penerbit, which is itu adalah saham awal, dibeli oleh masyarakat, pasti nilai nominal sahamnya berbeda. Jadi dia lihat gitu di pasaran, ketika nanti dia sudah jual saham di masyarakat itu valuasi sahamnya, yang ada saham klasifikasi itu dilihat dari berapa nominal sahamnya. I Itu see. dari valuasi sahamnya, dari omset kali ya, dari setelah mereka establish gitu di umum lah. Oke, gitu. itu kan equity crowdfunding. Kalau misalnya di perusahaan umum Kak, Oke, itu tetap ada valuasinya, valuasi atau finance dari seseorang. biasanya PT dari itu. internal PT, bukan Enggak, dari dari eksternal sih. Oh, justru dari eksternal. Iya, dari eksternal. Ya di BNI juga ada ya yang, Oke. yang bantu untuk ngurusin kayak gitu ya. Jadi Kak Tessa Valuasinya. bisa kerjasama ya barengan sama itu ya, valuator bisa, gitu ya. valuation Apa sih namanya? finance. Valuator? Finance sebenarnya finance valuation ya, Oke, untuk finance valuation ya. finance valuation atau business valuation juga ya. Oke. Dan Untuk itu juga melakukan untuk memvaluasi kalau misalnya mau IPO gitu juga ya. Yes, benar. Mereka Kalau IPO Kak Tessa bisa bantu? bisa, saya bisa bantu. Jadi emang banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membantu untuk IPO gitu ya. Itu tuh memang mereka restructuring dulu Pak perusahaannya. Jadi dibuat bersih dulu semuanya, bagus gitu, baru mereka Bersih itu apanya? Finance-nya atau apanya? dari segi restructuring sahamnya. Oh, Dari restructuring sahamnya, ya. restructuring sahamnya. Jadi kalau emang misalnya ada perusahaan-perusahaan, ini kan pasti ada beberapa perusahaan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang gak sesuai gitu, karena dia punya holding, nah itu diberesin dulu lah gitu restructuringnya. Jadi kita lakukan jual beli saham, penyesuaian, baru dia bisa publish ke masyarakat. Udah clean and clear Pak gitu. Oke, berarti Kak Tessa bisa buat sampai sejauh itu juga ya, sampai teman-teman perusahaan kalau misal mau IPO itu juga bisa lewat Kak Tessa gitu ya. Iya, Oke, iya. siap. Kak, apa hal paling unik yang Kak Tessa pernah pegang nih untuk penandatanganan akta nih? Apa hal paling unik Kak? Hal paling, maksudnya isi aktanya? Bukan, proses yang terjadi. Oh, Atau ya oke. bisa jadi isi aktanya mungkin yang Kak Tessa menurut paling unik tuh yang kayak gimana sih?
Sebenarnya bukan unik ya, tapi ribet kali ya. Kalau unik sih, kalau unik sebenarnya pernah tanganin perjanjian pisah harta ya gitu, atau Oke. perjanjian pisah harta itu termasuk unik juga sebenarnya Iya sih. gitu. Tapi kalau yang ribet sih restrukturisasi perusahaan atau perusahaan mau akuisisi, itu Oke. yang paling ribet. Pisah harta berarti prenup. Prenup ya, prenup atau postnup ya sekarang udah bisa yang Ada postnup. postnup ya. Bukannya sekarang udah lumayan umum ya Kak? Lumayan umum sih, cuman banyak itu yang datang ke saya karena itu menikah dengan WNA gitu kan, gitu. Jadi emang sebelum mereka menikah, mereka tuh ya datang ke saya dulu untuk bikin prenup gitu. Jadi saya harus jelasin kan ke warga asing itu I gitu see. bahwa seperti apa. Malahan pernah ada dari satu komunitas di Jerman gitu, dia buat itu di situsnya dia kalau mau bikin prenup dengan orang Jerman ke notaris ini ya gitu, sampai ya? ada gitu komunitas mereka ya. Ya, Jadi ya, emang ya. karena penting banget gitu ketika mereka menikah sama asing gitu tuh mereka harus bikin prenup gitu. I see. Kak, ngomong-ngomong soal asing, aku juga dengar KTSA itu justru banyak sekali pegang PMA ya, Iya, perusahaan iya. asing ya. Betul. Ada yang beda nggak sih Kak dengan Perusahaan lokal ya? melakukan akta itu dengan perusahaan lokal? Intinya sih semuanya dari modalnya sih ya, dari modalnya, terus ya pendiriannya pasti kita juga explain ya, dalam bahasa asing juga kita harus jelasin ke mereka. Kita juga harus nentuin apakah bidang usaha mereka itu bisa 100% di Indonesia. Ya. Itu yang harus kita cek sih. Tapi kalau dari segi modal itu yang paling beda dengan PT lokal. Modal mereka kan minimal 10 miliar ya. Oke. Nah, itu tuh memang yang paling beda dengan PT lokal. Lokal 50 masih ya Kak? Lokal sekarang udah bebas. Serius Kak? Serius, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja di bawah 10 juta juga udah boleh Pak bikin PT lokal. Wow, ini informasi yang lumayan Informasi. baru buat saya nih. Iya. Karena terakhir saya bikin PT minimum 50 juta. Ya betul. Sekarang udah nggak lagi. Since 2020 itu udah bebas Pak. Kemarin aja saya baru bikin 5 juta modalnya. Ya ampun, bikin notaris lebih mahal Kak kayaknya. Iya, bener juga ya. Dibanding modal usahanya ya. Bener. Karena Iya. tujuan mereka selanjutnya mereka itu tadi mau nanam untuk masyarakatnya. Jadi mereka ya udah sekarang 5 juta aja. Nanti ketika masyarakat udah masuk mereka baru tingkatkan. I see. Gitu. Pernah pegang maksimal berapa pemegang saham Kak? I see. 35. Astaga, Iya, itu 35. bagi-baginya piye? Iya. Karena kalau lewat dari itu Pak, itu harus IPO. Oh gitu? Jadi pemegang saham itu sebenarnya paling banyak 35 sampai 40. Lebih dari itu harus IPO. Harus IPO. Berarti lumayan sering juga urusin bikin akta untuk family company ya, yang isinya semua family semua kan Iya. rata-rata kan. Pernah. Iya. Sering. Wow, oke. Menarik Kak, notaris PPAT. Tadi baru banyak ngomongin notarisnya nih. Iya. PPAT-nya ada yang aneh-aneh nggak Kak? Atau ada yang unik nggak? Enggak lah, PPAT enggak unik. Sebenarnya lebih gampang sih kalau PPAT. Oh Itu ya? tuh sebenarnya lebih template kalau boleh dibilang di template, karena kan dia hanya akte jaminan, akte jual beli itu doang kan sebenarnya. Ya. Yang ribetnya balik nama ke BPN-nya sih ya. Emang balik nama itu nggak pernah gampang Enggak sih pernah Kak. gampang ya. Iya, Kalau iya. aktanya lebih template sih kalau Oke, PPAT. siap. Tapi ada perlu cek fisik tanahnya dan lain sebagainya gitu perlu nggak? Tetap ada. Itu tapi sebenarnya kalau yang belum bersertifikat. Oke. Kalau udah bersertifikat sih kita cuman validasi aja ke BPN, udah masuk ke GPS mereka, itu nggak perlu lagi diukur atau datang ke lapangan. Pernah datang kasus aneh-aneh nggak sih Kak? Misalnya ini tanah kayak emang saya punya sertifikatnya punya saya, tapi kok kena gusur dan lain sebagainya kayak gitu-gitu, pernah nggak sih Kak? Belum pernah sih ya, cuman pernah sempet ngakuin gitu bahwa itu punya saya, terus akhirnya kita ukur ulang, jadi kayak tumpang tindih Pak, pernah. Jadi tumpang tindih, dia ngakunya punya dia padahal enggak, akhirnya ya udah kita negosiasi kan, bisa bawa orang BPN-nya ke sana untuk negosiasi, emang sebenarnya tanahnya hanya sampai di sini gitu. Itu pernah sih. I see. Oke. Kak, secara bisnis berarti ini bisnis pertamamu Kak, benar gak sih? Kalau Bisnis sebelumnya lawyer, bukan bisnis sendiri ya, iya. iya, Iya, ini kan bisnis pertama. benar-benar pegang sendiri Iya, kan. iya, Sekarang iya. sendirian, benar-benar sendirian atau pegang berapa tim Kak? Oh, enggak, ada 3 sampai 4 lah. Ada yang di lapangan ada 1, yang di kantor ada 3. Jadi kita berlima lah ya. Berlima ya. Iya, So ada kesulitan tersendiri nggak sih Kak pegang tim yang ibaratnya ini PT kan atas nama dirimu Kak, bukan Iya, kalau iya, aku kan iya, namanya iya. PT-nya Bestari gitu loh, ada bukan nama Frankie gitu ya, tapi kan ini nama Triteres Tarigan gitu loh. Iya. Ada kesulitan sendiri nggak sih? Kesulitan sendiri ya itu tadi Pak, kalau menghadap kan harus sayanya ya, nggak mungkin staff juga sebenarnya. Ya, Ideal
misalnya gitu ya. Karena kan yang menghadap di hadapan saya notaris di Teresa gitu, nggak mungkin staffnya kan I see. gitu. Terus apa kabarnya work life balance? Katanya work life balance, tapi harus menghadapnya sama Tri Teresa Tarigannya langsung. Tapi dapat nggak sih Kak work life balance-nya? Dapat banget Pak. Beda lah ya, vibe-nya beda ya. Karena notaris itu kan ada jamnya sampai jam 6 gitu. Jadi kalau kita bikin akta dilewat dari jam segitu, itu kita diawasi nggak boleh Pak. Oh. Gitu. Jadi memang kan sesuai dengan jam kantor kita memang harus akta. Jadi nggak mungkin tuh akte jam 10 lewat 15 gitu. Kayaknya nggak pernah deh saya nemuin gitu. Berarti Jadi, itu benar-benar harus exact ya, Iya. bikin aktenya itu jam berapa? betul dan harus sesuai jam kantor. Karena kalau enggak, once itu ada masalah bawa ke pengadilan, nih bener Bu kok nggak sesuai jam kantor, even hari Minggu kita juga nggak bisa bikin akte kan. I see. Gitu. Kak, kalau sampai ke pengadilan, dirimu notaris mungkin terlibat nggak sih Kak? Mungkin kita bisa jadi turut tergugat Pak. Makanya kita kan pejabat negara yang ditunjuk, tapi kalau misalnya tanggung jawabnya kan notaris ya gitu. Sebenarnya daripada lawyer, notaris lebih tanggung jawabnya lebih berat sih sebenarnya. Gitu. I see. Oke. Saya Tanggung jawabnya lebih berat. tanggung jawabnya lebih berat. Kak, tadi balik lagi ke this is berarti your first business dan hopefully akan terus berjalan gitu ya Kak. Yes. Kak, sepanjang berapa tahun nih berarti? Tahun ini 11 tahun. As a notary PPAT ya. Ya, baby face seperti ini ternyata sudah 11 tahun berbisnis Asik. guys. Kak, selama 11 tahun kegagalan paling manis apa? Tambahan gitu dikit. Kegagalan Tambahan, paling manis apa yang mungkin pernah dihadapi sama seorang notaris dan PPAT Kak? Kegagalan paling manis ya. Sebenarnya sih basically sih nggak ada ya. Cuman bagaimana untuk memanage perusahaan sebenarnya karyawan itu cepat keluar gitu. Justru ya. karyawan ya, bukan Justru klien karyawan. ya. Kalau klien sih ya kehilangan klien itu pasti ada lah ya, kehilangan klien. Karena nggak trust lagi atau gimana? Karena mereka udah punya notaris lain juga yang ya sebenarnya price ya masalah harga ya sebenarnya. Itu price tuh sensitif lah ya. price sensitif lah ya. Itu tuh bisa terjadi gitu. Tapi ya that's why kalau misalnya tadi kita bilang quantity atau quality gitu kan, itu tuh kegagalan sih kayak ditolak, Bu kita sudah dapat notaris lain gitu. Yang lebih murah. Yes, Oke. itu tuh actually sebenarnya menurut aku sih ya kegagalan, tapi boleh dibilang enggak juga ya kalau kita tetap konsisten dengan harga kita tapi kualitas kita bagus, orang pasti balik lagi. Soalnya ada yang seperti itu sih. Iya, Gitu. iya. Ada beberapa yang memang price sensitif dan kita nggak bisa ngomong banyak lah ya. Iya, Tapi iya. if you have your own value, harusnya nggak terlalu masalah sih, beda sedikit karena orang tahu siapa Katesa. Makanya yang tadi aku bilang mungkin untuk pemula bikin PT ya udah yang penting asal punya Iya. akta selesai, cari Iya. yang paling murah. Iya, Tapi kalau udah experience bikin PT, dia pasti akan tanya kalau kasus kayak gini gimana, kalau kasus kayak gini mana, dan Iya. butuh orang yang bisa jawab sebenarnya. Betul. Bukan notaris yang diem-diem baik kan. bener. Apalagi kita udah capek nih ya bikin proposal panjang-panjang gitu ya. Sebenarnya nggak ada jawaban atau nggak ini ya, itu tuh sebenarnya sih once kegagalan ya, sama ya how to manage kantor lah ya atau karyawan lah gitu. Ya, jadi ada momen di mana turnovernya tinggi gitu Ya, kan. ya betul. Ya. Itu ahlinya Pak Franky dong ya. Bisa. Bisa. Bisa diatur setelah ini. Oke, siap. Oke, Kak Tessa, menarik karena memang dunia notaris PPAT, terutama notarisnya ya, itu memang apa ya? Saya bilang nggak bisa dibilang susah karena ada template-nya, tapi nggak bisa dibilang gampang karena walaupun ada template tapi beda-beda sekali. Dan yang menurut saya tantangan paling utama dari notaris bukan di pembuatan PT aja, tapi justru di proses setelahnya kan. Yes. Entah itu ada perubahan lah, Ya. nanti ketika mau tanda tangan ternyata nggak setuju lah, Yes, mau ada jual beli, ada berantemnya dulu lah, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi menarik ya Kak. Ya? Betul. Oke, so buat para pemilik bisnis yang mau buat PT baru atau CV baru, mungkin Katesa bisa jualan dikit. Maksudnya kenapa bisa ke Katesa, padahal Katesa di mana sorry? Di Gading Lokasinya? Serpong. Gading Tangerang. Serpong. Iya. Misalnya nih para pemilik bisnis di Bekasi kayak saya, Katesa, why should you? Okay, why should me? Because I'm a reliable notary. Yeah. Catat guys.
Iya, iya, iya. Karena ya itu, dan satu hal yang mungkin ini nih terjadi dalam minggu inilah, misalnya baru dikasih draftnya sekarang, besok harus sudah selesai gitu ya, atau harus sudah selesai hari ini juga Wow. gitu. Itu tuh yang aku ciptakan lah ya gitu ke klien gitu. Banyak yang emang balik lagi ke saya ya karena itu tadi, bisa cepet lah gitu. Jadi karena kita udah paham strukturnya seperti apa, dan ya kita berusaha sebisa mungkin supaya itu bisa submit gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya satu hal yang persistence lah yang harus kita kerjakan. Itu yang membuat aku membuat klien itu ingat lah balik ke aku lah gitu. Karena pada akhirnya mungkin murah di awal, gampang di awal, tapi kalau kita nggak tahu di tengah jalan atau di akhir dari bisnis kita seperti apa, ketika check back to akta ada masalah, itu akan jauh lebih ribet ya. Iya. Mendingan semuanya baik dan benar di awal, dapat konsultasi yang tepat juga dari pakarnya di awal, itu yang akan ngejaga bisnis kita sampai akhir ya. Kalaupun ada kenapa-napa sama bisnis kita, nggak ada kaitan buruk sama akta di depan gitu lah ya. Oke, siap. Dan bisa menjawab 24 hours ya. 24 Iya. hours. Tapi tetap work life balance ya. Luar biasa. Kak, ini dari tadi kita belum ngomongin BNI Kak. Oh, oke. Ya, kenapa notaris PPAT itu jadi hot seat Kak? Ini kita ngomongin bener-bener semua Iya, chapter iya. Kak. Ada. Itu pasti ada notaris PPAT. Bahkan chapter baru pun udah ngantri notaris PPAT untuk masuk ke situ. Kak, emang se-hot seat itu? Kenapa sih di BNI kayak notaris PPAT itu semua berebutan gitu Kak? Oke. Kalau dulu sih nggak kayak gitu ya. Oh ya? Karena judul sebenarnya tuh bertentangan dengan kode etik kita. Pada dasarnya kita kan nggak boleh Nggak boleh marketing ya, jualan, Pak. Nggak boleh kan? jualan. Ya. Jadi dulu tuh saya inget banget pada awal-awal 2018 sampai 2020 sampai Bu Grace itu ngomong gitu, gimana sih Bu nyari notaris yang seperti Ibu gitu kan untuk masuk chapter gitu. Tapi lama-kelamaan mungkin notaris tuh udah lebih teredukasi bahwa sebenarnya BNI itu is networking not marketing Ya. gitu ya. Bilang lahan itu yang tadi saya bilang, kita pejabat negara yang ditunjuk oleh negara tapi tidak digaji oleh negara, kita harus cari klien sendiri gitu. Tapi nggak boleh marketing gitu kan ya. Nah itu tuh intinya ya. Berarti tapi melalui networking malahan kita bisa dapatkan klien itu dengan sangat mudahnya gitu. Makanya itu jadi hot seat sih menurut saya. Ya. Setelah Dan itu. dan di BNI sendiri pun isinya pemilik bisnis ya, Ya. business owner. Bisa Ya. jadi dia mau restructure, dia Yes. mau bikin PT baru atau apapun itu gampang Dengan untuk gampang. dengan gampangnya nggak usah cari yang lain. Saya tahu di dalam chapter saya ada yang reliable Iya. gitu ya. betul, Jadi itu betul, yang bisa betul. jadi hot seat ya. Dan true ya Betul. sampai sekarang Kak, True. notaris PPAT gila sekali. Ngantrinya itu luar Ngantri ya. biasa. Ya, jadi bersyukur. Berarti Kak Tessa adalah notaris PPAT pertama di BNI Indonesia. Correct. Betul ya? Betul banget. Berarti sekarang dapat bisnisnya udah lumayan banget Kak ya? berarti? lumayan. Berapa Pak. tahun Kak di BNI? 7 tahun. 7 tahun Asik. guys. Bayangin sudah berapa uang yang didapat ya, revenue yang didapat dari BNI. Tapi BNI works buat Kak Tessa. It works very well. Ya. Mhm. Oke, cool. Any last words Kak mengenai kenotarisan, entah itu tentang notaris di dalam BNI entah itu tentang networking. Any last words dari Kak Tessa? Ya, kenapa itu aku pertama kali diajak ikut BNI langsung menjawab nggak lebih dari 1 minggu kali ya, langsung say yes gitu, karena menurut aku BNI itu adalah tempat sebenarnya awalnya aku bukan untuk mencari klien tapi emang mencari networking. Itu bisa build myself pastinya ya Pak ya. Mungkin banyak orang-orang yang di BNI itu yang introvert tadi awal kita ngomong gitu ya. Cuman emang seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa membuild up ourselves, bagaimana cara untuk memimpin atau mendapatkan networking atau belajar mengenai bisnis setiap orang yang member yang ada di BNI itu luar biasa sekali. Malahan saya lebih aktif gitu loh di komunitas BNI daripada di komunitas notaris PPAT sendiri. Oh ya? Iya, benar banget, itu benar, true story gitu. Jadi gimana semangatnya untuk bisa ikut di BNI ini bagi notaris yang lain. Ya sebenarnya nggak perlu saya jelasin karena jadi hot seat juga ya. Cuman last word ya, BNI it's really help my business lah and myself pastinya. Cool. Bahkan sejauh notaris PPAT pun masuk di BNI itu bilang that's a very effective way ya Yes. untuk bisa ngembangin bisnis ya. Betul, Cool. betul banget. Kak Tessa, thank you very much. Teman-teman, that's all for today's episode. Hopefully teman-teman dapat gambaran tentang apa itu notaris PPAT, kerjaannya apa aja dan kenapa Tri Teresa Tarigan
notaris dan PPAT yang perlu teman-teman jadikan top of mind ketika cari notaris. Ini dia jawabannya. Hopefully teman-teman bisa enjoy episode ini. See you in the next podcast. Thank you. Thank Kak you. Tessa, thank you very much. Luar biasa.